Suami saya itu loh bun, keras kepala minta ampun, susah dibilangin. Tabiatnya itu agak kasar, omongannya itu nggak pernah dijaga. Sakit hati saya bun kalau dengar dia itu ngomong keras-keras sama saya, padahal saya tuh nggak kebiasa diomongin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bun yang dirahmati oleh Allah, saya tuh sering mendengar keluhan klien saya nih, para istri yang semacam itu bun. Nah biasanya si istri ini itu punya karakter sebagai seorang pragmatis. Nah jadi karakternya itu lembut ya, nggak enakan, nggak suka konflik, banyak mengalah dan suka dengan ketenangan. Nah sementara suaminya di sini tuh tipe koleris yang keras kepala gitu ya, tegas, dominan, nggak mau diatur, dan kalau ngomong tuh sering nggak terkontrol. Ya, apapun yang terlintas di kepala itu langsung diucapkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Ini mungkin keluhan paling banyak nih dari para bunda yang tipenya pragmatis atau melankolis. Karena itu, di video ini saya ingin berbagi trik nih untuk menghadapi suami koleris ya, buat bunda para istri tipe pragmatis. Yang pertama dan yang paling utama adalah kenali diri bunda, lalu kenali lawan bunda. Ketika bunda mengenali diri sendiri dan mengenali karakter dari lawan bunda, maka berapa kali pun terjadi konflik, maka insya Allah akan berakhir dengan damai dan rasa yang legowo. Nah jadi kuncinya, kenali diri bunda sendiri. Kira-kira nih bun, kelebihan bunda ini apa? Kekurangan bunda secara watak ini apa bun? Apa yang bunda bisa terima dari sikap suami bunda? Dan sikap suami mana nih yang tidak bisa bunda toleransi? Nah ini bunda harus kenali dulu ya, kalau perlu bunda catat ya, dan buatkan daftar di kertas. Nah selanjutnya bunda kenali watak koleris dari suami bunda ya. Bunda perlu hafal nih semua tabiat suami. Misalnya nih, suami itu nggak suka kalau dinasehati, suami itu nggak suka kalau diatur, maunya dia yang ngatur. Suami nih suka ngomong blak-blakan dan sebagainya. Nah ketika bunda sudah hafal nih ya, sudah memahami watak suami memang ya seperti itu, maka yang perlu bunda lakukan selanjutnya adalah berdamai bun. Berdamai dengan sifat khas seorang koleris. Kenapa? Karena kalau sudah watak nih, itu ya nggak bisa kalau mau diubah 180 derajat. Karena di mana-mana suami koleris memang akan seperti itu. Ya mau bunda ganti suami berapa kali pun, kalau ketemunya dengan suami tipe koleris, ya itu hal yang sama ya akan terulang lagi. Dan tahu nggak bun? Fakta menunjukkan bahwa 88% istri pragmatis itu dapatnya suami yang koleris. Kok bisa? Iya, itulah keseimbangan. Allah itu menciptakan naluri di otak manusia untuk cenderung tertarik pada watak yang berlawanan. Kalau karakternya sama, ya malah jadi nggak menarik. Nah itulah kenapa istri pragmatis itu biasanya dapatnya suami koleris atau sanguinis, supaya ada keseimbangan dan saling melengkapi. Lalu apakah suami koleris ini tidak bisa berubah bun? Bisa bun, ya tetap bisa, tapi tidak berubah secara total. Tapi bun, bunda di sini nggak perlu khawatir ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang masih bisa dikompromikan dengan suami tipe ini. Makanya langkah yang kedua nih yang perlu bunda lakukan sebelum melakukan tips yang ketiga, yaitu fokus dengan diri bunda sendiri. Misalnya nih, kalau bunda merasa bunda ini orangnya baperan, maka berusahalah untuk tidak baperan. Nah itu syarat utama kalau bunda ingin tetap bahagia bersama suami koleris. Salah satu cara biar nggak baperan, yaitu bun, dengan memahami suami. Ya katakanlah nih, bunda sering baper dengan sisi keras kepalanya yang susah dikasih tahu. Nah kalau dikasih tahu, suami itu malah nyolot. Nah bunda bisa bilang ke diri bunda sendiri ini, suamiku kok susah sekali sih dikasih tahu. Oh iya ya, dia kan emang wataknya koleris, berarti ya wajar dong kalau dia seperti itu. Nah misalnya seperti itu bun. Selanjutnya bunda bisa ajukan pertanyaan ke diri bunda sendiri nih. Kalau dia nggak suka dikasih tahu, kira-kira dia itu mau lebih dengerin aku kalau gimana ya? Kalau aku pakai cara apa ya? Kalau dia dikasih itu apa
apa dulu ya? Nah, kalau Bunda sudah bisa mengajukan pertanyaan ini di kepala Bunda, maka artinya energi aura Bunda itu sudah berpindah. Ya, yang tadinya di perasaan, sekarang lebih condong ke logikanya Bunda. Di fase ini, vibe ya, atau frekuensi energi Bunda ini akan langsung naik. Sehingga Bunda itu lebih mampu untuk menghadapi suami tipe koleris. Jadi intinya, Bunda, jangan baper. Ya, itu kunci paling utama. Nah, yang kedua, untuk membantu meluluhkan suami koleris, Bunda bisa tempuh lewat 2 jalur. Yang pertama, sentuhan fisik, belayan, elusan, glendotan, ya, dan sebagainya. Nah, terutama belayan di bagian punggung belakang suami dan pundak Bun. Nah, di bagian itu Bunda bisa perbanyak sentuhan. Karena sentuhan di bagian ini itu bisa membantu menstimulus hormon-hormon yang menenangkan dan melembutkan hati suami. Jadi, sisi kolerisnya suami ini bisa diturunkan lewat sentuhan. Nah, lalu yang kedua, cara menghadapi suami koleris di sini adalah dengan memanfaatkan egonya. Ego suami koleris ini kan boleh dibilang cukup tinggi ya. Dan cara menghadapi egonya itu bukan dilawan, tapi dimanjakan Bun. Dengan apa? Dengan apresiasi. Dengan ucapan terima kasih ya, sambil disebut-sebut kebaikan dan jasanya. Loh, kenapa perlu seperti itu Bun? Seperti yang pernah saya bilang di video-video saya sebelumnya ya Bun, suami koleris itu orientasinya itu kerja, action. Ya, maka yang dia cari itu adalah penghargaan atas tindakannya, meskipun itu kecil. Makasih ya, udah dibantu ambilin handuknya. Makasih ya, udah dianterin kerja. Makasih ya, udah dibantuin jagain anak-anak tadi. Ketika Bunda mengucapkan terima kasih dan apresiasi ini, nah ini jangan berharap dia akan merespon dengan cara yang sama ya Bun. Misalnya nih suami, sama-sama, aku juga makasih ya kamu udah jadi istri yang baik. Nah ini Bunda jangan berharap ya, suami tipe ini itu nggak akan ngasih respon yang seperti itu. Ya paling-paling responnya itu hanya diam ya, atau kata-kata singkat nih. Oke, dan sebagainya. Tapi kalau Bunda bisa istiqomah, maka insya Allah dampaknya nih Bun akan lebih jangka panjang. Jadi suami akan berangsur-angsur lebih lembut ya, dan lebih perhatian sama Bunda dengan caranya suami sendiri nih. Dan perubahan ini biasanya tidak kita sadari Bun. Tahu-tahu nih Bun, kalau kita bandingkan antara suami kita tahun ini dan tahun depannya, itu udah jauh banget. Nah, itulah Bun, kenapa saya membuat grup WhatsApp untuk Bunda yang ingin bergabung. Nah, grup ini itu adalah gerakan istri bersyukur Bun. Satu hari ya, satu ucapan terima kasih untuk suami. Nah, tujuannya ya untuk membantu para Bunda untuk bisa istiqomah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ke suami, sehingga dalam jangka panjang itu akan terjadi perubahan positif dalam rumah tangga Bunda. Jadi di grup ini itu kita akan saling menguatkan agar sama-sama istiqomah melakukan kebaikan kecil ini Bun. Karena istiqomah itu gak mudah, butuh support system Bun. Ya makanya saya buat gerakan ini supaya Bunda di sini tidak merasa sendiri dan bisa saling menguatkan nih supaya proses istiqomahnya ini lebih mudah. Nah, jadi untuk bergabung grup ini ya Bun, Bunda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, nanti Bunda akan masuk ke grup WhatsApp Gerakan Istri Bersyukur. Dan grup ini gratis Bun. Jadi buat Bunda yang bertekad ingin membiasakan kebiasaan positif sama-sama, ya silahkan tinggal gabung aja dengan mengklik link di bawah ini. Baik, itu tadi sedikit insight ya Bun, dan tips buat Bunda yang tipe plekmatis ketika harus berhadapan dengan suami koleris yang keras kepala dan dominan. Dan semoga bermanfaat. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.